Halo citizens, selamat datang di IC Talk 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Afilian Yuliansyah, biasa dipanggil Afil, yang akan menjadi moderator dalam acara kita pada hari ini. Bersama dengan saya sudah ditemani oleh seorang tamu yang luar biasa, lektor kelompok keahlian rekayasa struktur FTSL ITB, Ibu Dr. Prasanti Widiasi Sarli PhD, atau biasa disapa Bu Asi. Halo Ibu, apa kabar? Halo, halo semuanya. Baik Bu, mungkin sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita, mungkin kita pengen tahu nih Bu, kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa gitu. Kita pengen tahu daily life-nya seorang dosen ITB gitu. A day in the life A gitu day ya. in the life Kira-kira seorang gimana dosen, ya? Jadi iya. tiap hari itu saya bangun tidur, Iya, terus udah gitu pengennya tidur lebih lama, tapi biasanya kita kuliah pagi ya Mas ya. iya benar. Kalau di ITB tuh kuliah pertama jam 7, Mm. walaupun saya nggak tiap hari ada kuliah ya. Jadi kita pasti ada kesibukan kuliah. Selain dari itu pasti kita ada riset juga ya yang banyak dan ngurusin kalian-kalian lah ya, mahasiswa-mahasiswa itu dengan segala macam keinginan kalian Mhm. gitu ya. Paling itu aja sehari-harinya. Berarti imbang gitu ya antara ngajar juga, terus ada juga penelitian dan juga proyek-proyekan juga Hmm, ada gitu ya, Bu. hmm. Oke, selanjutnya nih kita bakal bahas sebenarnya Bu, kita akan ngomongin dua hal yang menurut saya sih cukup menarik ya Bu ya. Yang pertama kita bakal bahas AI dan infrastruktur nih, Bu, dan building. Em, Bu Asih, yang saya tahu, saya sering dengar gitu Bu, sipil itu ilmu tua, ilmu yang apalagi nih yang bisa dikembangin gitu kan, kayak Hmm, inovasinya mhm. apalagi. Banget ya Iya, katanya jadi ya. katanya Udah abis gitu ya. udah ya Inovasinya udah abis gitu. udah kuno gitu Bu, Hmm. istilahnya. Nah, di satu sisi AI ini adalah barang yang cukup baru gitu Bu. Setidaknya buat saya pribadi baru pakai AI secara sadar itu awal-awal kuliah gitu Bu. Oh, ChatGPT Jadi maksudnya ya. ya AI secara sadar itu AI ChatGPT secara ya. sadar gitu Oke, ya. terus? Nah, menarik gimana kita mau ngomongin tentang dua hal yang tua dan yang sangat baru. Gimana kan AI ini berkembangnya sangat cepat gitu ya. Nah, karena topik kita pada kali ini adalah From Pixels to Problems. Yeah. From Pixels to Problems, Yeah. Wah, AI siapa nih yang powered bikin? analysis of building damage gitu Bu. Oke. Kalau kita ngomongin building damage, saya kan asalnya dari Aceh Bu. Hmm. Nah itu Oh iya ya, setidaknya gempa ya. saya Kamu pulang. udah hidup ya pas Eh, gempa? Kamu kelahiran udah. berapa nih? Saya kelahiran 2004, tapi Oh ya, Maret berarti gempa kan 2006 kan? 2004, Dua Bu. ribu empat, oh bener ya, bener Iya, ya. Gempa Aceh itu akhir tahun. 2004. Tapi berarti kamu, Saya masih bayi sih, Bu. Tapi saya ini itu kan di pesisir barat, tapi saya di heeh. pesisir timur. Jadi, Oh, tapi kan alhamdulillah. lumayan juga tuh udah kalau shakingnya kan kerasa kan di Iya, situ. kerasa. Cuman nggak ada tsunami besarnya ya di Nggak daerah ada sih, situnya. iya. Oke, Jadi, pas banget nih ya, nah, berarti ya. kalau Hmm. ngomongin gempa, saya cukup sering ngerasain gitu. Kalau nggak pas pulang kampung, di, Emang kalau di Aceh sering kerasa gempa berarti? cukup setidaknya at least sekali saya setiap pulang liburan Oh, sekali pasti ada. ngerasain ada gempa yang cukup. Berarti setahun sekali dong ya gempa ya. Jadi Luar kayak, biasa. Oke, dan terus? saya balik ke Bandung, ngekos di Bandung, kuliah juga ngerasain gempa Iya sesar sih ya, Lembang. emang mau nggak mau se-Indonesia ini kita disatukan dengan gempa lah ya, Nah gitu iya, kurang lebih. Oke. makanya kalau, dan setelah saya belajar sipil juga, beban gempa itu salah satu yang paling Nah, challenging ya Bu ya. udah mulai belajar ya. Udah mulai belajar gitu Bu. Eh, Dulu kan saya ngambil struktur beton bareng Hmm, Ibu, di hmm. kelasnya Ibu. Nah itu juga kalau struktur tahan gempa, desain pulangannya, eh, ada treatment khusus untuk eh, gedung-gedung tahan gempa ini. Nah, mengingat Indonesia ini rentan banget terhadap gempa dan potensi gempa untuk merusak bangunan, menurut Ibu gimana sih kesiapan infrastruktur Indonesia nih Bu terkait menghadapi gempa yang ya itu tadi Bu setahun bisa berkali-kali gitu. Oke. Jadi kita address banyak nih ya yang ditanyain sama Masnya gitu ya, semangat banget dia. Jadi tadi kan Masnya sempat bilang ya kalau teknik sipil bukan Mas ya, kalau orang Aceh manggilnya apa? Bukan Abang. Hmm, Apa nih?
Kalau Kang Aceh Gam, manggil apa? Apa? Kakak? agam, agam. Agam. Wah, Tapi agam. tapi bang, Agam Afil gitu ya. Wah, nah, sebagai orang Jawa apa-apa Mas sih soalnya ya. Agam. Oke. Jadi tadi sempet cerita nih ya Afil ya kalau ada impresi gitu ya kalau yang namanya teknik sipil itu adalah suatu bidang yang udah kuno banget, yang hmm, udah lama banget. Tapi sebetulnya wajar nggak sih? Karena sipil itu suatu bidang yang ada kalau ada manusia kan? iya, Bener ya? benar. Karena manusia itu saat kita hidup itu kita kan pengen hidup enak ya. Iya, Maksudnya kita pengen nyaman, air selalu ada. Kita pengen ada makanan, kita pengen kita nggak kena hujan, kita pengen kalau misalnya ada gempa nggak kejadian apa-apa gitu kan iya, ya. Jadi mau nggak mau dari sejak awal dari peradaban manusia, pasti yang pertama kali dibutuhin itu adalah teknik orang sipil. sipil. Iya. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu itu dibutuhkan dari sejak lama, apakah berarti dia kuno? Hmm, Ibaratnya kayak misalnya kita cerita juga, profesi yang juga tua pasti dokter lah ya, walaupun iya, mungkin zaman dulu tabib gitu, iya, ya kan? Tapi itu pun adalah suatu profesi yang sangat tua, sama dengan bidang kita. Artinya apa sih kekunoan kita ini? Itu terjadi karena kita adalah suatu bidang yang sebegitunya dibutuhkan, sehingga dari sejak awal peradaban kita ada, sudah ya kita ada. dibutuhkan. Dan dari sejak zaman dulu juga namanya teknik sipil itu harus selalu yang paling up to date, memanfaatkan teknologi-teknologi yang terkini. Karena permasalahan kan selalu berubah-ubah nih. Yep. Jadi kita juga inovatif dong ya. Dari Iya, mulai kalau misalnya kita ngelihat dari sejarah-sejarah pembuatan bangunan-bangunan dari zaman dulu sampai sekarang, kita selalu ada di frontier dari inovasi-inovasi. Tapi susahnya nih kalau kita ngomongin dunia teknik sipil, inovasi itu kita nggak boleh ngasal gitu ya. Beda kalau misalnya kita bikin inovasinya buat produk kecantikan gitu lah ya. iya, Kalaupun misalnya ada kesalahan apa sih ininya gitu ya. iya. Tapi kalau dalam hal kita, kalau misalnya dalam inovasi kita ini kita punya permasalahan, maka tentunya efeknya itu adalah keamanan buat banyak orang gitu ya. Hmm, Jadi mungkin bisa dibilang kalau inovasi dan teknik sipil itu selalu hand in hand, harus gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita suatu bidang yang karena tanggung jawabnya besar buat kemaslahatan banyak orang, jadi kita juga hati-hati dalam mengapproach iya, inovasi-inovasi ini supaya kita bisa bertanggung jawab gitulah ya. iya. Ya kan? Nah, sekarang tadi Mas Afil sempat bukan Mas Gam, Afil sempat cerita gitu ya, sempat nanya. Jadi sebenarnya gimana sih kesiapan dari em, Indonesia Iya, menghadapi bencana gitu ya. Nah, sebetulnya em, saya selalu ngerasanya kita punya dua dunia ya. Jadi kita punya dunia-dunia di mana kalian-kalian ini mahasiswa-mahasiswa teknik sipil se-Indonesia itu belajar tentang standar nasional, ya kan? iya. Kamu pas waktu ikut kelas beton saya pasti belajar tentang SNI, SNI iya gitu ya, benar. SNI pertama kali gitu ya, Iya, SNI 2847 gitu ya. Sekarang 2847, kamu lagi ngomongin gempa berarti ada SNI 1726. 1726, ada 1727 dan semua Iya, selama kamu mengikuti standar-standar ini, insya Allah semuanya kan sekarang udah ngerti ada yang namanya mm-mm. safety factor ya. Jadi Iya, dalam desain itu kita selalu paranoid, iya, ya kan? Kita selalu paranoid, nggak pernah ngasih sesuatu yang tipis-tipis gitu ya. iya. Artinya, kalau selama bangunan itu berada dalam sistem di mana ada engineer di dalamnya, di mana ada pemangku kebijakan yang mengawasi pelaksanaannya gitu ya atau desainnya, lalu di mana ada kontraktor-kontraktor yang bertanggung jawab, sebetulnya kita itu sama seperti tempat-tempat lain sudah cukup siap. Hmm, Cuman kita punya banyak masalah karena hmm, kenyataannya setiap kita gempa, kita ngelihat kayak kamu tadi cerita dari Aceh, iya, loh, kok bisa hampir more than 50% mungkin kali ya dari bangunan itu bisa rata tanah kalau terjadi ada gempa besar apalagi. Kalau iya. misalnya kita lihat foto-foto kejadian setelah gempa Aceh itu salah satu yang sangat yang paling besar yang pernah terjadi, benar-benar rata tanah. Nah, masalahnya gempa ini kan Indonesia ini wilayahnya luas ya. Jadi nggak semua kayak kayak Gamafil gini ya Hmm, yang pernah ngerasain gempa besar gitu walaupun kamu mungkin ngerasainnya pas waktu bayi jadi nggak sebaik ngerasain nggak ya. kerasa Tapi sih. orang tua kamu ngerasain Iya, jadi pasti mereka nggak akan take it lightly ya kan. iya. Tapi banyak orang yang mungkin imajinasinya nggak nyampe nih. Nah, saya suka banget memberikan ilustrasi dari gempa itu terhadap dua kasus yang
kan zaman sekarang udah media sosial banget ya, yang cukup banyak muncul di media sosial. Jadi nanti mungkin habis dari sini teman-teman pendengar di rumah bisa Google-Google gitu ya, kepo gitu. Kita di tahun 2024 dan 2023 tuh ada dua gempa besar yang cukup banyak masuk ke media sosial. Yang pertama itu adalah gempa di Hualien di Taiwan ya. Besarnya itu sekitar 7,2 eh skala Richter ya. Dan juga kita punya gempa di Turki Syria yang besarnya juga ya sebenarnya nggak sama persis ya, tapi kira-kira mendekati gitu powernya 7,8 skalanya. Nah, tapi yang menarik nih dalam kedua kasus ini bahwa jumlah kematian yang diakibatkan oleh kedua gempa ini walaupun secara besar itu kurang lebih sama, Iya. ternyata yang meninggal jauh banget bedanya. Ya kan? Ternyata di Hualien itu yang meninggal cuma 13 orang, Turki 50 ribuan. sedangkan di Turki Syria ada 50.000 gitu Wah, ini ya. Tentunya kalau kamu anak teknik sipil, habis dari sini kamu harus kritis ya gitu. Buas ini bohong-bohongan banget deh. Walaupun ukuran skala Richter ini sama, belum tentu apa yang dirasain di permukaan beda ya kan iya, udah belajar atenuasi gempa atenuasi ya ya. kan. Jadi bisa aja mungkin di Turki Syria lebih besar gempanya bisa ya. Udah gitu ditambah lagi mungkin area yang terdampak gempanya bisa aja lebih luas gitu ya. Tapi kalau kita ngerti matematika sederhana sekalipun, angka 13 dengan 50.000 itu jauh Jauh banget, banget ya. ya kan? Nah sekarang ternyata kalau misalnya kita obrak-abrik lagi nih data-datanya gitu ya, ternyata selama 20 tahun terakhir itu hampir 90% ya dari kematian yang terjadi akibat bencana itu terjadi di negara miskin dan berkembang. Hmm. 90% dari semua kematian yang terjadi akibat bencana selama 2 dekade terakhir. Jadi mereka lebih rentan gitu Bu ya terhadap Exactly. casualties. Bahkan kalau misalnya kita hitung-hitung kan tadi 90% ya. Iya. Jadi kalau kita hitung-hitung ternyata kemungkinan nih kamu nih meninggal nih karena bencana yang kurang lebih sama. Kalau kamu tinggal di negara miskin atau menengah gitu ya. Dengan dibanding kalau misalnya kamu dapat gempa gempa yang sama atau bencana yang sama ya, kalau kamu ada di negara yang maju, itu 5 kali lebih tinggi. It's not Saya ulang ya. really fair. Iya. Jadi, nih gempanya sama nih, Iya. bencananya sama gitu ya. Kamu tinggal bencana yang sama, kamu tinggal di Jepang versus kamu tinggal misalnya di Bandung Raya Di gitu ya. Bandung ya. Kemungkinan kamu, probabilitas kamu untuk meninggal itu 5 kali lebih besar kalau kamu ada di sini dibanding kamu ada di sana. Padahal gempanya sama. Ini yang kita harus highlight. Nah, tapi sebetulnya yang menarik di sini dan kita harus selalu ingat, kamu sebagai anak teknik sipil harus selalu ingat, sebetulnya gempa sendiri kan nggak membunuh. Ini poinnya. Iya. Kenapa? Karena tadi gempanya sama kan? Iya. Tapi Benar. berarti bukan gempanya doang yang jadi masalah, Iya. iya kan? Yang jadi masalah itu ternyata kalau gempa itu membuat bangunan tempat orang tinggal itu jadi roboh sehingga akhirnya dia keruntuhan, terus Iya. dia meninggal, gitu kan? Berarti yang membunuh adalah buildings itu ya. Yes, yang membunuh itu adalah buildings that collapse due to earthquake atau Hmm. bangunan yang roboh karena gempa. Itu penting banget ya. Iya. Jadi dan ini kayak bego-begoan ya iyalah Bu, ya iyalah bukan gempa yang membunuh itu adalah bangunan yang roboh karena akibat gempa. Of course. Ya. Tapi konsekuensinya besar. Konsekuensi dari statement ini besar. Artinya apa? Iya. Artinya kemungkinan kamu meninggal itu bisa kamu otak-atik Iya. apabila kamu otak-atik bangunan. Itu bisa cheat death gitu ya. Yes. Bisa dibilang. Kenapa? Oke. Karena gempa kan takdir ya. Iya, nggak Iya bisa kan? dihindarin Nggak bisa tuh. Iya. dihindari ya kan? Yang bisa Kecuali kalau kamu bisa pindah negara iya, yang nggak ada sama sekali gempanya. Atau misalnya kalau di Indonesia, Kalimantan nih, nggak ada Kalimantan. gitu ya. Jadi kalau nggak kita semua nih migrasi ke IKN gitu ya. Iya. Nggak ada gempa sama sekali. Tapi selama kamu misalnya pengen pulang kampung ke Aceh, atau Iya. misalnya teman-teman Sumatera Barat pengen pulang ke Sumatera Barat, atau ada orang Nias pengen balik ke Nias, atau saya masih tetap pengen tinggal di Bandung, kita mau nggak mau harus berhadapan dengan takdir yang adalah gempa. Jadi Iya. kita mesti ngapain? Ya itu, bangunan tadi kan. Iya. Nah sekarang yang menarik tuh ya, kalau misalnya saya boleh ke next-nya nggak ya slide-nya? Oh belum ya. Kayaknya ada deh slide yang, nah ini. Jadi tadi kamu nanya, jadi Indonesia kesiapannya gimana Iya, gitu benar. ya. Jadi masalahnya nih, tadi kan saya udah cerita, sebetulnya
engineer-engineer kita, anak-anak teknik sipil kita ini, itu kan udah ditakut-takutin banget nih sama dosen-dosen. Pokoknya yang namanya safety is number one, Iya, ya kan? benar. Jadi pasti kalau misalnya kamu mau membuat keputusan desain itu kita selalu bilang harus yang lebih Konservatif. konservatif. Yap, Kenapa sih? Karena nyawa manusia adalah nomor satu, gitu benar. kan. Itu adalah filsafat Prioritas dari desain. dunia kita, Iya. gitu kan. Tapi kenyataannya, kalau misalnya kita lihat nih di sekeliling kita nih ini foto-foto yang saya ambil kebetulan sebelah kiri itu di Jogja ya, bantaran sungai. Sebelah kanan nih mungkin kalian sempat jalan-jalan kalau di Bandung harusnya ke Kampung Pelangi. Ini juga bantaran sungai. Nah, semua bangunan ini apakah disentuh sama anak lulusan teknik sipil? Belum Nah, tentu. iya. Disentuh nggak sama anak arsitektur yang sedikit belajar tentang teknologi bangunan? Mungkin nggak. Jadi Iya. semuanya ini pembangunannya sesuai dengan keilmuan ya, apa apa yang diketahui masyarakat. Oh kayaknya bisa deh selama bangunannya berdiri gitu ibaratnya gitu kan. Berdiri aja. Kalau berdiri kalau di dalam dunia kita artinya dia bisa melawan apa? Lawan kayak gravitasi aja gitu Exactly, ya. dead load aja Iya. gitu kan. Yang penting dia bisa ngelawan dead load. Sedangkan Iya. kita tahu kalau kita ngomongin gempa, yang terjadi adalah Lateral gaya load gitu ya. lateral load. Beda lagi gitu kan. Itu jauh Nah, tapi beda. kalau misalnya kita ngomong sama masyarakat loh, orang buktinya Oke aja gitu berdiri ya. gitu kan, Berdiri ini. Ya. berdiri kan. Karena kita selalu tahu probabilitas kejadian gempa itu kecil, Iya. iya kan? Begitu ya. Nah, jadi masalahnya banyak kan bangunan-bangunan yang terbangun ini di dunia kita, sekitar sekeliling kita. Ini angka-angka bisa beda-beda ya. Ada yang bilang 80% semua non-engineered building, ada yang bilang 50%, ada yang bilang 60%. Angkanya bisa beda, tapi setiap gempa kita bisa lihat yang roboh hampir selalu non-engineered building itu memang tidak mengikuti standar gitu ya. Dan masalah berikutnya nih, sebetulnya saya juga pengen cerita gitu ya. Ini sayangnya nggak saya masukin ke slide ini, saya baru ingat. Kalau sebetulnya kalau kita berkaca sama Taiwan nih, tadi yang 13 orang yang meninggal ini Iya. ya, ternyata Taiwan itu di tahun 1999 kalau nggak salah, tuh mereka tuh pernah ngalamin namanya Chichi earthquake. Chichi earthquake. Habis Oke. ini kepo ya, kita Google ya. Iya, kita Nah, search. itu besarnya tuh sekitaran 7 juga. Tapi yang meninggal itu ribuan. Oh. 2000 atau kalau nggak salah gitu ya. Jadi berarti dia dalam 20 tahun, Iya. dia bisa mereduksi Casualties akibat. casualties-nya gitu kan. Iya. Jadi Taiwan tuh ngapain gitu kan. Nah. Nah, ternyata si Taiwan ini kan Taiwan kan dulu nggak kaya-kaya banget juga ya ternyata gitu ya. Itu dia investasi di retrofitting bangunan. Oh. Bahkan sekolah pun dalam 20 tahun terakhir mereka bikin retrofitting sampai kalau nggak salah 10.000 sekolah mereka retrofit. Taiwan tuh ngomong-ngomong kecil ya, coba kalian Google komparasinya dengan Indonesia Indonesia. gitu ya. Tapi mereka ngelakuin itu dalam 20 tahun dan efeknya apa? Tereduksi tuh casualties-nya gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaan gimana kita bisa ke sana gitu kan. Iya. Cuman masalahnya ini, kita nggak punya data-datanya nih, data-datanya nggak ada, kita nggak tahu gimana caranya. Anggaplah sekarang kamu pengen memastikan semua bangunan di sini tuh aman gitu ya. Gimana caranya kan kamu, kalau kamu pakai cara tradisionalnya orang sipil, Konvensional gitu ya. berarti kan kamu survei Datengin satu-satu, gitu. kamu bikin denahnya, habis Iya. itu nanti kamu bikin pemodelan numeriknya, terus Iya. habis itu nanti kamu coba goncang-goncang gitu ya pakai, atau kamu mau kamu push over gitu misalnya, Iya. terus nanti kamu cek oh ternyata dia nggak cukup kuat, terus habis itu nanti kamu coba ngelakuin suatu gitu kan, Iya. bener nggak tuh? Benar. Coba bayangin kamu harus ngelakuin itu untuk bahkan cuman area segini aja. Wah, nggak efisien sih, Bu. Nah Sangat itu ya. masalahnya. Gimana caranya? Nah, ini yang jadi topik kita pada kali ini gimana caranya ya sipil nggak kuno lagi gitu istilahnya. Nggak Bener banget. konvensional, nggak datang, nggak harus datang ke site-nya. Gimana cara kita buat em, memanfaatkan AI gitu buat membantu kerjaan kita jadi lebih efisien. Nah, ngomong-ngomong, eh, gimana Bu cara proses atau cara kita memanfaatkan AI buat ya gitu tadi kayak Taiwan dalam 20 tahun bisa menurunkan casualties akibat gempa yang relatif sama, Mm. tapi casualties-nya jauh lebih berkurang. Iya, jadi itu Kira-kira target gimana? kita ya. Gimana caranya kita bisa dalam 20 tahun. Iya, Walaupun kalau 20 tahun berarti kamu masih hidup ya, insya Allah ya. insya Allah. Sedangkan saya nih udah tua gitu ya. Jadi kita sebenarnya ngelakuin ini buat masa depan kita Iya, ya gitu. benar. Bayangin kita, karena bahkan target 20 tahun aja juga questionable nih bisa nggak gitu kan. Iya.
Nah sekarang yang kita coba lakuin nih udah mungkin jalan jalan beberapa tahun ya. Sebenarnya ini riset yang ongoing terus ya. Mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun lah kita ngerjain ini. Kita coba sebetulnya kan sama lah seperti di semua bidang-bidang lain, kita itu mesti mulai memanfaatkan data yang ada Iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin artificial intelligence, salah satu alasan kenapa sih belakangan tuh kita bisa lebih banyak menggunakan artificial intelligence, karena kurang lebih kita bisa punya cara-cara untuk menyimpan ya data-data dengan lebih murah gitu ibaratnya. Kalau dulu mungkin pas zaman saya, kamu belum hidup kali ya, itu ada kayak ada floppy disk gitu ya, terus atau misalnya pakai USB atau apa kan Oh, cuman oke. sedikit yang bisa data yang kita simpan. Tapi sekarang tuh data itu menjadi jauh lebih murah gitu ya. Nah, tapi walaupun data itu murah, kita harus mikir nih gimana cara kita pakainya gitu ya. Nah, jadi waktu itu idenya sama Pak Iswandi juga ya, waktu itu dia memantik ide ini, tapi abis itu saya lanjutin lah ya sampai sampai selesai. Itu adalah kan ada Google Street View Pictures ya. Kamu kan Iya. kalau misalnya mau pergi kemana-mana, Iya, saya jalan-jalan nggak kamu harus jalan-jalan kan langsung ke wow tempat ya. gitu ya. Iya. Kamu dapat Google Street View, itu kan sebetulnya dataset ya. Iya. Bener gak sih? Kamu punya Mm-mm. gambar dari si bangunan itu Iya. gitu ya. Jadi kita berpikir mungkin nggak ya gitu kita tuh memanfaatkan si gambar-gambar dari Google Street View ini Iya. karena relatif udah ada yang bikin kan datasetnya gitu. Saat itu waktu pertama kali saya mulai itu datanya masih gratis nih. Iya. Sekarang Google, wah ini banyak dipakai-pakai jadi sekarang saya udah mesti bayar tuh data Oh, sekarang udah bayar. buat kita Mm-mm. API, tapi relatif jauh lebih murah daripada kalau saya harus ngebayar kamu buat survei ke Iya, lapangan gitu ya. benar. Anggaplah begitu. Jadi kita pikir gimana nih caranya kita bisa bikin survei jadi lebih cepat, lebih akurat. Bisa nggak ya foto-foto kayak gini itu kita pakai buat menganalisis ke Building buildings gitu. damage gitu. Yes. Mm-mm. Tapi ini satu lagi ya. Jadi saya tuh ini AI yang kita kembangin saat ini kalau saya ya itu lebih ke prabencana ya. Jadi Oh, kita buat misalnya mitigasi gitu. misalnya buat mitigasi betul. Jadi kan misalnya kamu ada di Bandung, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih sejutaan populasi di Bandung ini di mana yang akan rentan, di mana yang tidak gitu lah ya. Iya. Nah, jadi eh, kita coba balik ke slide yang tadi boleh. Kita coba menggunakan gambar-gambar Google Street View ini. Terus udah gitu kita eh, ngajarin AI kita buat mengidentifikasi istilahnya building typology. Tipe bangunannya gitu ya. Building typology. Oke. Maksudnya gimana sih? Jadi ini sesuatu yang mungkin kalau anak teknik sipil sarjana nggak pernah ngomongin. Jadi Mm. saya coba jelasin sedikit ya secara review gitu ya. Jadi misalnya sekarang kamu ikut kelas beton. Berarti Iya, kamu sedang belajar tipologi bangunan RC frame. reinforced concrete Yes, frame. Iya. reinforced concrete frame. Tapi sebetulnya di masyarakat itu ada jenis-jenis tipologi bangunan yang lain. Misalnya istilahnya masonry structure. Masonry structure itu apa sih? Kayak misalnya batu bata disusun-susun doang. Terus Mm. habis itu udah aja gitu. Iya. Kak, terus udah gitu ada juga misalnya confined masonry. Nanti saya kasih gambarnya ya. Misalnya confined masonry itu berarti kamu punya susunan batu bata, tapi kamu punya tying elements gitu ya. Terus misalnya ada juga timber structure, mungkin kalian pernah Kayu lihat ya. kayu gitu ya, Mm-mm. bangunan-bangunan Struktur masyarakat yang kayu. kayu gitu, Iya. atau ada yang baja gitu. Nah itu kan secara kasat mata, walaupun kita bisa diskusinya bisa alot gitu. Kalau Iya. misalnya saya ketemu sama ahlinya, mereka akan bilang, emang bisa gitu dari foto ini kamu tahu Iya. dalamnya kayak gimana? Iya, itu gimana, Bu? Nggak bisa Proses. sebetulnya. Oh, oke. Jadi ini lagi-lagi nih kalau misalnya kita ngomongin dataset untuk artificial intelligence menggunakan ini kita bilangnya image processing gitu ya. Jadi Mm-mm. dari gambar, kita hanya bisa mencoba mengajarkan AI itu mengidentifikasi menggunakan sebuah foto, ya kan? Nah, Sebuah iya. gambar. Nah, sekarang tentunya ada limitasinya. Benar nggak, Gam? Oke. Ya kan? Iya. Bahwa ya itu mungkin nggak 100% Akurat benar gitu. gitu Mm-mm. loh. Karena kan saya judgmental ya. Misalnya saya ngeliat Mm. kayak gini, oh ini kayaknya dia RC frame deh. Nah, bahkan kita manusia juga Punya bisa, judgement, nggak iya, punya bias judgment. kan, iya Nah, nggak sih? Nah heeh. tapi ya udah, kalau saya sih memutuskan ya udah nggak apa-apa lah dengan segala macam Oke. permasalahannya.
Yang penting sekarang ini lebih baik daripada kalau saya nggak tahu dia tipe bangunannya itu apa. Oke. Tapi Dan kalau bisa kita ngeliat mhm, pada single building ya, oh iya, single base. Jadi building by building gitu. Tapi oke, berarti kita ngapain sih? Saya cuman ngelihat gambar ini tuh saya bilang, oh dia RC frame. Atau saya ngeliat bangunan yang lain, saya bilang, oh dia kayu oke. gitu. Tapi gimana kalau misalnya ada bangunan sebenarnya dia RC frame tapi dia pura-pura jadi kayu? Ada kan zaman sekarang tuh ya, Iya, yang semuanya nanti di-cover heeh, dengan kayu-kayuan gitu ya. iya, Ya ya bangunan jadi si AI kita jadi rada-rada bego nih, bener nih nggak sempurna gitu ya. mhm, Tapi makanya di sini saat kita mengembangkan AI, kita sendiri juga harus ngerti ada kekurangan nih dari iya. AI kita, gitu ya. Nah, proses dari AI ini gitu, Bu, buat bisa tahu type of building-nya, terus juga ngelakuin bahkan sampai analisis gitu, itu gimana, Bu, prosesnya? Kalau analisis bukan beda ya. Jadi Oh, ini oke. kalau dari artificial intelligence-nya kita itu, ini sebenarnya gambarnya cukup menjelaskan ya. Ini proses dari decision making-nya si AI gitu ya. Jadi untuk si AI ini membuat keputusan itu, dia kan sebetulnya nggak bisa lihat ya guys, nggak kayak kita gitu. Kalau Hmm, kita kan ngelihat ini, terus ada suatu proses di dalam kepala kita yang bisa mendeduce bahwa ini adalah suatu bangunan, terus tipe bahwa ini adalah mungkin gitu ya, iya, RC frame gitu lah ya. iya. Itu terjadi tuh di dalam kepala kita gitu. Nah, Nah, tapi AI itu gambar ini sama dia akan bikin pixel by pixel gitu ya. Setiap pixel hmm, ini akan punya informasi gitu ya. Jadi oke, dia nanti karena kita bikin AI-nya ini tuh berarti kita punya ribuan dataset yang mana dataset-datasetnya itu masing-masing udah kita labelin. Si AI kita belajar pertama untuk identifikasi, oh ini bangunan gitu ya. hmm, Karena bisa aja nanti kamu kasih iya, foto kayu gitu. Terus nanti dia udah oke berarti ini bangunan kayu. Oh, bego banget kan? Ya nggak? mhm, Yang pertama dia harus bisa tahu itu identifikasi bangunan. bahwa itu bangunan. Oke, Habis dari bangunan kita udah detect dia dia dengan pattern-pattern yang dia ambil itu dia akan mulai apa namanya? Mencari korelasi lah ya iya. secara pixel by pixel itu. Oh, berarti kalau patternnya kayak gini, maka dia adalah Oh, tipe apa gitu ya. yes, Berarti diajarin dulu bahwasanya kalau RC frame itu ciri utamanya ya apa gitu ya. betul. Walaupun Oke. kalau misalnya saya nggak tahu saya masukin nggak ya di sini ada decision tree nggak ya? Ada decision tree mungkin next 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 ya ini nih. Ya. Jadi karena tadi kan kita bilang kan saya banyak bias ya. Iya, Kayak misalnya kamu sebagai orang sipil pasti kamu punya bias kalau misalnya kamu ngeliat bangunan kayak gini based on pengalaman kamu, oh berarti dia dibikinnya pakai baja misalnya gitu. iya, Kalau misalnya kamu ngeliat bangunan kayak gini berarti dia dibikinnya pakai apa. Jadi setiap orang pasti punya bias ya kan. iya. Jadi seminimal-minimalnya yang kita coba lakuin tuh adalah kita kita transparan dengan decision tree kita saat kita ngelihat gambar apapun itu. Jadi kalau kita bikin AI biasanya salah satu proses yang paling tedious, paling nyebelin tuh adalah labeling ya. Hmm, Pernah dengar nggak? eh, Belum belum pernah sih ya? Bu. Iya. Apa itu guys Itu apa labeling itu itu ya? labeling? Labeling itu artinya kalau misalnya kamu punya gambar, gambar itu harus kamu 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 bilang ini adalah apa gitu. Jadi kayak ngajarin. Iya, semua gambar itu ini adalah apa, ini adalah apa. Jadi kalau misalnya kamu Mm-mm. punya ribuan data, nggak bisa kamu cuma dalam bentuk foto aja. Itu ada foto dan informasinya apa yang kita lihat di situ. Dari Supaya situlah si dia belajar gitu. yes, gitu. Tapi kan berarti proses yang paling penting saat kamu mau membuat artificial intelligence, penting tapi menyebalkan, itu adalah labeling, Iya. ya kan? Itu salah Artinya kalau satu misalnya kamu challenge-nya. labelingnya itu salah, ya udah pasti ya kamu salah ya kan? Salah ngajarin Iya, gitu. salah ngajar. Heeh. Ibaratnya ya kan kamu suka Iya. ngajar katanya ya kan. Jadi ibaratnya kamu Iya. ngajarin dari data set. Beda Iya. nih, kalau misalnya kamu ngajarin matematika ke anak SMA kan kamu ngajarin metode ya. Iya. Kalau ini tuh kamu ngajarin ada data, langsung ke hasil sama ini adalah ini gitu. Ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya gitu. Iya. Kebayang gak sih? Jadi dia nggak tahu prosesnya, proses berpikirnya. Iya. Tapi kita coba bikin decision tree yang clear bahwa kalau misalnya sekarang ada orang yang labelin gitu, karena kita harus labelin ribuan gambar, itu dia harus ngelabelin sebagai struktur apa, kalau ada apa gitu, Iya. kira-kira gitu ya. Jadi minimal biasnya kita coba reduce dan ada logikanya gitu. Iya. Walaupun belum tentu juga AI-nya membuat Akurat gitu. decision based on this ya. Ini decision Oh. based on human being. Mm-mm. AI-nya sih kan menggunakan pixel tadi, Iya. ya kan?
Apa itu yang dia lihat atau enggak kita nggak tahu. Kebayang nggak sih? Iya. Jadi Mungkin nggak kebayang, tapi udahlah. jadi tergantung sama ya citra yang diliatin sama Iya ya, gambarnya juga iya ya Bu ya. iya. Baru Ini karena diprosesin. mungkin kalian, saya nggak tahu apakah kamu pernah dengar-dengar atau enggak ya, Gam, bahwa sebetulnya AI itu sangat rentan dengan bias Hmm, dari dataset. Kayak misalnya kalau kamu iniin ChatGPT gitu ya, dia kan pakai dataset seglobal dunia gitu ya. Tapi iya, kalau manusianya udah penuh dengan bias, berarti kan datasetnya dia bias kan? iya. Kebayang nggak? Bener nggak? Karena yang ngajarin Karena yang ngajarinnya kan, karena udah dia tuh full nggak punya price. logika apa ya, apa yang benar apa yang salah gitu loh. Iya, kita Dia yang cuman ngasih tahu tahu mana yang ini benar, mana yang datanya salah. loh. Jadi Mm-mm. dia langsung ngambil kesimpulannya gitu. Anggaplah sekarang kalau kita mau bilang kalau ini agak-agak feminis-feminis ngehe ya. Bahwa siapa nih yang jadi engineer gitu ya. Kalau misalnya AI suruh produksi, mungkin dia akan langsung bikin gambarnya adalah gambar laki-laki engineer. Oh, Kenapa? suruh Karena generate. majority Mm-mm. adalah laki-laki gitu. Ngerti gak sih? Iya, Tapi ngerti. apakah benar seperti itu kan belum tentu. Iya, Tapi itu cuman based on dataset yang dia punya. Jadi representasi dataset yang ada di dalam dataset kita itu sangat mempengaruhi hasil. hasil dari keputusan Bisa AI. ngerti nggak? Bisa Bu, output Oke. dari AI itu. Berarti ya AI itu Gitu. tergantung referensinya dia gitu ya. Iya, iya, Terlepas iya. benar atau salah, Iya, yang iya betul. paling banyak terekspos ke dia Itu yang gitu ya. itu yang orang kalau misalnya mereka main AI gitu ya, itu mereka akan selalu bilang jadi black box ya. Tapi Hmm, sebenarnya nggak black box. Ya berarti yang kamu kontrol apa? Kalau misalnya kita ngomongin numerik, metode numerik dan sebagainya, yang kita kontrol kan metodenya. Kalau iya, ini berarti yang kita kontrol adalah datasetnya. dataset. Jadi kamu harus betul-betul ngerti datasetnya tuh apa yang kamu kasih makan. Karena Iya, makanan ini yang akan menghasilkan datanya gitu. Gimana caranya supaya dia nggak bias gitu. oke. Mungkin kita terlalu detail kali ya. Ya udahlah Iya, ya guys ya. Kira-kira begitulah ya. Nanti dan kita itu ketemu lagi kalau kita ngomongin artificial intelligence. siap. Nah, itu jadi tantangan juga berarti Bu ya dalam penerapan AI di analisis building damage ini Betul. buat Ini saya sebagai kolaborasi. cerita aja ya. Iya, Karena susah banget dapat bangunan yang timber structure. iya, Akhirnya dulu tuh saya sama tim itu memutuskan, oke, ternyata banyak timber structure itu adanya di kampung-kampung nih. Jadi kita ambil foto-foto dari kampung-kampung timber structure itu. Lama-lama setiap ada foto yang ada pohonnya, dia nganggep itu bangunan itu tuh bangunan adalah timber timber structure. structure. Kenapa? Karena di kampung kan isinya kayak Iya, ijo-ijo, ada pohon gitu iya, kan. iya. Gitu ya. Jadi setiap ada pohon dia nganggepnya Dianggap itu timber timber structure. structure. Gitu. Jadi kan itu bias ya. Iya, Bias kan. iya. Nah, gimana caranya kita nge-reduce bias-bias ini gitu. Em, Kurang lebih lah. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira kalau dalam penerapan AI ini terhadap yang Ibu udah kerjain juga, kira-kira pihak apa aja nih yang terlibat dalam developing sistem ini gitu Bu? Apakah dari akademisi, praktisi, atau bahkan dari pemerintah mungkin bisa ngasih kontribusi dalam pengembangan ini gitu? Oke, jadi sebetulnya ini yang kita lakuin ini udah jelas bagian dari hal yang lebih besar gitu ya. Jadi istilahnya kenapa sih kita mau mencoba ngelakuin ini? Karena kita juga mau ngebantuin proses mitigasi yang harus dilakuin pemerintah gitu ya. Jadi Iya, kayak misalnya kalau kalian tahu di Indonesia itu kita punya namanya BNPB ya, iya. Badan Nasional Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana gitu Iya, ya. Nah, itu mereka sebetulnya salah satu tugasnya itu melakukan mitigasi gitu ya dari iya, masalah-masalah itu. Cuman memang masih udah luar biasa sih yang mereka lakuin ya. Mereka punya misalnya ada satu aplikasi namanya Inaris gitu ya. Dari situ hmm, mereka bisa tahu resiko yang ada di setiap daerah untuk bencana yang berbeda-beda gitu. Itu udah keren lah gitu. Tapi eh, masih susah untuk negara itu mencoba melihat on a single building to building. oh, Jadi biasanya mereka ngelakuin risk analisisnya tuh untuk satu area besar wilayah gitu gitu ya. ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya yang kita coba lakuin kalau misalnya sekarang saya punya suatu daerah di daerah manapun gitu ya, kita coba em, bisa nggak ya kita dapat data-data setnya gitu ya dari perbangunan. Jadi misalnya kayak di dalam hal ini dot-dot ini nih menggambarkan setiap data set ini saya punya foto gitu ya. Foto ini kita coba tak kasih cari tahu nih building Iya, typology-nya.
gitu. Oh, Terus itu habis one dari single situ, building ya, Bu, setiap iya, titik-titik setiap itu? dot ini one single Mhm. building. Terus habis dari situ, ini tadi nggak saya omongin, tapi setiap building typology itu punya prediksi kerentanannya dia. Based on apa sih? Based on pengalaman kita dengan bangunan itu, pengalaman dari gempa-gempa silam. Jadi misalnya kamu punya 100 bangunan timber gitu ya, Mhm. berapa persen kemungkinannya bangunan timber ini rusak untuk Rusak. gempa yang sekian gitu ya. Kurang Oh, lebih kita punya yang hal-hal beginilah. Jadi istilahnya kalau kalau ininya fragility curve, kurva kerentanan atau vulnerability analysis, tapi intinya kita punya untuk setiap building typology kita bisa prediksi kerentanannya dia. Nah, cuman yang menarik nih yang saya juga pengen emphasize, mau kamu pakai data tuh kan berarti fragility-nya kayak gimana? Tadi kan di awal kita udah ngomong ya. iya. Data seberapa rentan bangunan kita itu akan sangat mempengaruhi apakah dia akan roboh atau nggak roboh. Iya, Bener nggak sih? Jadi bener. dengan gempa yang sama gitu. Iya, Tadi kan kita cerita soal Turki, Syria, dan Turki, juga Taiwan gitu Taiwan, ya. ya. Taiwan 20 tahun yang lalu versus Taiwan Taiwan yang sekarang sekarang. gitu ya. Nah, jadi artinya kamu menebak bangunan ini rentannya pada level mana itu sangat mempengaruhi. Setuju nggak? Setuju. Iya Bisa kan? projecting casualties juga ya, Bu, Iya, kalau betul. gitu. Nah, ini di sini misalnya saya pakai standarnya EMS 98 ya, masih udah lama juga sih basisnya. Itu dia punya caranya dia kasih rating aja dari A sampai F, di mana F itu tuh lebih kuat gitu lah, Yep, ya. Sorry, lebih lebih strong. Kalau misalnya A itu berarti dia lebih rentan. fragile gitu ya. Nah, sekarang kita misalnya nih, kita lihat kita zoom in ke struktur yang kamu tahu deh, RC infill masonry gitu ya. Masonry. Kan kamu udah belajar gitu ya. Iya. Nah, yang menarik nih, ini kan saya punya ada dua warna tuh, yang biru sama Biru yang dan merah gitu ya. merah ya. Nah, itu yang biru itu adalah data global. Global tuh maksudnya based on pengalaman kita dengan RC infill masonry di gempa-gempa sedunia gitu ya. Terutama data-data setnya banyaknya dari Eropa. Itu ternyata posisinya itu rata-ratanya di D. Oke. Rata-ratanya tuh di D gitu ya, Vulnerability. vulnerability-nya. Tapi pas waktu kita ngelihat hasil data-data dari Padang gempa 2009, 9, yep. ternyata rata-ratanya tuh ada di C. Di bawah rata-rata global gitu. Yes, beda kan? Iya. Beda gitu. Yang satu D, yang satu C. Dan di sini kalau misalkan kita ngerti probability ya, anak ITB apalagi, itu ada range-nya gitu. Jadi kan kalau itu tadi rata-rata, tapi ada ekstrim kiri, ada Ada ekstrim ekstrem kanannya kanan. gitu ya. Yep. Kalau misalnya di sana tuh dia paling yang B itu Yes. cuma 9%-nya. Sedangkan kalau kamu lihat di Padang itu 27%-nya. Jadi lebih Condong skewnya ke kiri. condongnya ke kiri Kiri, gitu. ya. Ngerti ya? Iya. Nah, sekarang kita coba ke next boleh kali ya. Nah, ini di sini saya mau nunjukin ini tipologinya sama. Jadi setiap titik ini tipologinya sama. Maksudnya sama Tip-tip tuh antara kiri dan kanan itu, bangunan misalnya yang saya sama. bilang di RC frame, di sini juga di RC frame. Oke. Skenarionya sama. Ini ceritanya gempa Lembang ya, pada patahan Lembang. Tapi yang beda antara kiri dan kanan itu adalah asumsi kerentanannya. Kerentanan bangunannya. Mm-mm. Oh. Yang sebelah kiri ini saya menggunakan asumsi, saya pakai tadi yang data internasionalnya nih, Oh. standar internasionalnya. Kamu lihat semuanya hijau. Iya, damage scale-nya ya, Hampir emang hijau tuh kan berarti dia nggak baik rusak gitu. dengan gempa gempa Lembang. Ini saya pernah ketemu sama temen, dia bilang, "Sih kalau misalnya gempa gempa Lembang kita udah pasti angus semua nggak sih?" Gitu, kayak udah rata tanah gitu. Kenyataannya kalau misalnya building quality kita itu baik, kamu bisa lihat semuanya hijau gitu ya. Bukan Iya, baik sih, intinya standar internasional aja gitu lah ya. rata-rata Nah, di internasional sini yang sebelah kanan ini saya pakai based on data-data empiris yang kita punya untuk kualitas bangunan di di Indonesia. Padang. Di Padang. Padang ya, Oh, oke. Padang ya. Ternyata kamu bisa lihat ini Oh, banyak tuh yang setengahnya merah, yang merah itu setengahnya merah. saya ngelihat banyak Saya merah ulang sih. ya, tipologinya sama, skenario Saya gempanya sama. sama. Jadi scale-nya sama. Tapi ternyata semua merah gitu. Nah, ini kan berarti ada tempat di mana kita harus intervene. Tentunya Iya. di sini intervensinya udah jelas kan, kita analisis ini kenapa bisa keluar karena kita orang teknik sipil. Hmm, Jadi kita peduli dengan building quality gitu lah ya. iya. Gimana cara kita memastikan bahwa standar bangunan tercapai. Tapi itu nggak cukup. Kita juga butuh policy makers, orang-orang kebijakan, tata kota harus ngerti ini tuh bahwa pertama bahwa gempa tidak membunuh ya. Iya.
Tapi ternyata bangunan yang roboh, yang membunuh itu sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Kenapa? Supaya kita mau bergerak gitu kan. Iya. Dan tentunya juga ada bidang-bidang yang lain ya daripada itu gitu ya. Kalau kita di sini kerja biasanya sama orang geodesi juga, pemetaan gitu ya, Mm-mm. orang geologi juga yang lebih Iya, ngerti orang urusan gempa-gempanya, benar. tadi orang kebijakan, Geofisika SAPPK mungkin, gitu iya. ya, semuanya macam-macam gitu ya. Hmm. Nggak mungkin kita ngomongin ini sendiri, Sendiri ya. tapi juga sangat penting orang teknik sipil juga harus hadir Iya, dalam diskusi ini. Karena kalau enggak, yang tadi salah satu komponen yang sangat penting dari kita memastikan keamanan masyarakat itu adalah kualitas bangunan gitu. iya. Benar nggak tuh? Sip. Eh, Iya. baik, Bu. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir dalam eh, talk show kita kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Ibu ada closing statement terkait dengan eh, perbincangan kita tadi. Oke, jadi kalau kalau saya sih ini kan sebetulnya suatu cerita yang penting ya, mungkin satu cerita yang penting ya. Jadi saya sih pengen mengajak teman-teman yang ada di dunia teknik sipil itu untuk mendobrak nih ya bidang kita supaya kita itu mencoba menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang sebetulnya ada di masyarakat yang selama ini kita nggak bisa Hmm. akses gitu ya. Kayak misalnya tadi kalau dalam konteks saya bicara soal mitigasi bencana, mungkin dulu kita nggak bisa ngelakuin ini sebelum ada Google Street View. Iya, Bahkan misalnya kalau sekarang karena saya ngelakuin ini, misalnya data-data sebelum tahun 2020 tuh nggak selengkap sekarang loh gitu. Tapi sekarang kita bisa Google Street View gitu ya. iya, Nah, sekarang butuh orang-orang teknik sipil yang mau mencoba menggunakan topi ke teknik sipilannya gitu ya, untuk ngelihat dari data-data yang mungkin orang lain ngelihatnya bisanya dipakainya buat hal yang lain gitu ya. Nah, kita bisa nggak ya menggunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini nggak bisa terselesaikan gitu ya di dunia kita gitu. Jadi, ayo kita sama-sama coba lah ya iya. berkreasi gitu ya dengan apa yang ada sekarang supaya kita eh, perbaikan nih dari Hmm. masyarakat kita itu jangan sampai 20 tahun. Tadi kan saya Iya, target 20 tahun gitu ya. kayak Taiwan. Iya, tapi itu pun kadang-kadang sekarang sambil ngejalanin apa bisa gitu ya 20 tahun gitu ya. Nah, tapi tentunya kita pengen lebih cepat kan. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat? Kita butuh lebih banyak anak-anak muda gitu untuk punya passion juga ya untuk ngulik gitu Iya. dari apa yang ada supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke, sip. Itu tadi adalah perbincangan kita terkait dengan topik From Pixels to Problems AI-powered Building Analysis. Terima kasih banyak Bu Asih atas pemaparannya. Jujur saya sangat tercerahkan gitu ya, bahwasanya earthquake doesn't kill people, tapi buildings yang collapse yang bisa membunuh gitu. Baik, nah teman-teman semuanya, sebagai informasi tambahan bahwasanya ICE Talks pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara ICE ITB 2026. Nah, em, dan jangan lupa bahwasanya ICE ITB punya expo nih teman-teman. Expo yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026. Exponya ini ada apa aja? Exponya ini bakal ada banyak booth-booth dari perusahaan-perusahaan yang keren-keren banget gitu ya. Nah, selain Expo, kita juga ada Grand Seminar yang akan diadakan pada weekendnya, pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari tahun 2026, yang juga akan diisi oleh berbagai pemateri yang luar biasa. Nah, jangan lupa acara-acara ini bakal diselenggarakan di Aula Barat kampus Ganesha Institut Teknologi Bandung. Jadi, jangan lupa buat datang ke Bandung, datang ke acara-acara ICITB. Nah, informasi ini bisa diperoleh dari Instagram @icitb dan @hms.itb gitu ya. Nah, teman-teman juga dapat memberikan feedback keberjalanan talk show dengan link yang ada di bawah ini. Ada di bawah ini nanti. Nah, dan di kolom deskripsi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak Bu Asi atas Siap. perbincangannya. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi.